Hai guys. Hai teman-teman, akhirnya kita bikin video lagi. Sedikit cerita dulu ya. Jadi kapan sih papa mama datang? Bulan lalu, sebulan yang lalu kan bokap nyokap gue datang, papa mama. Kalian bisa lihat tuh di shorts gue, kan gue upload video Eyang dan Pupung datang ke New Zealand tuh. Itu bokap gue dan nyokap gue kan baru datang, terus seminggu 2 minggu di sini. Ternyata bokap gue tuh drop, abis itu singkat cerita harus segera pulang. Jadi kita ke dokter di sini, ke rumah sakit di sini, dan dokter bilang harus pulang sesegera mungkin. Jadinya akhirnya kita pesen tiket lagi buat papa mama pulang, dan akhirnya pulang. Dan singkat cerita bokap gue menjalani cuci darah sekarang di Indonesia. Jadi sebulan ini tuh kita lagi, terutama gue sih dan adik-adik gue lagi sedih, lagi mikirin papa mama mulu gitu, gimana keadaan mereka, karena kan kita kan anak-anaknya semuanya di sini, nggak ada yang di sana. Jadi mau bikin video nggak sempet, maksudnya lagi nggak mood gitu loh, hatinya nggak mood gitu. Terus selain itu juga kita lagi pindah-pindah. Iya, lagi proses pindahan rumah juga tuh sebulan kemarin gitu. Nah, sekarang nih di video ini kita mau cerita tentang update kehidupan kita selama, kita udah berapa bulan? Februari. 8 bulan ya? 8 bulan. Selama 8 bulan kita di sini. Oke. Apa yang mau diceritain, Pik? Ini ceritanya baru pindahan aja gitu. Jadi guys, kemarin kan gue sempet ngepost Instastory tuh, Instagram, lagi di dapur, terus gue tulis karena udah pindah sekarang di sini dapurnya gabung, masaknya gabung. Nah itu tuh ternyata banyak yang DM, banyak yang tanya kenapa kak kok pindah, terus temen-temen juga banyak yang nanya kenapa lu berantem ya sama adek lo. Enggak ya, kita mau kasih tahu nggak ada berantem, nggak ada masalah sama sekali. Cuman kita tuh memang harus segera punya rumah sendiri gitu guys. Jadi kan kita udah mau perpanjang visa lagi nih. Jadi kan visa kita expire tuh bulan Maret atau Februari ya? Maret atau Februari gitu. Jadi kan kita harus memikirkan untuk nanti buat mengajukan visa nih buat yang tahun kedua, itu apa aja yang dibutuhin gitu. Nah terus pas gue cari-cari, ternyata untuk visa partner, visa gue sebagai partnernya dia, itu harus ada proof of address. Iya, selain itu bukti sewa. Kayak bukti bahwa gue dan Teto tuh benar-benar suami istri. Jadi butuh kayak billing listrik yang namanya berdua, terus billing apa sih? Pokoknya billing yang namanya tuh berdua gitu. Nah ini kan kita nggak ada listrik di rumah yang dulu kita tinggalin kan atas nama, itu kan rumahnya adik gua kan, rumahnya Arya. Jadi semua billingnya kan atas nama Arya dan Inov gitu, Arya dan istrinya. Jadi kan nggak ada nama kita sama sekali di situ. Jadi ya otomatis kita pikir ya kita harus cari tempat sendiri yang bisa apa-apa tuh nanti atas nama kita berdua gitu. Jadi apa-apa tuh lebih mudah gitu. Ya udah, akhirnya kita cari-cari. Sempat ngajuin beberapa rumah ya kita ya. Iya, kita sempat ngajuin. Sewa rumah. Iya, kita kan pengen sewa rumah. Sebenarnya tuh kita nggak ada budget untuk situ ya, Pik. Belum ada budgetnya. Nggak ada budget. Maksudnya, iya belum ada pos ke sana. Belum ada pos ke sana sama sekali, karena gue tuh pikirnya setahun 2 tahun tuh masih tinggal bareng lah sama Arya sama Dimas. Ternyata pas kita bareng-bareng baca websitenya imigrasi, itu ternyata butuh itu gitu kan. Dari kita mesti jaga-jaga ya, takutnya ditolak atau apa. Nggak tahu sih sebenarnya butuh apa enggak. Cuman kan di situ tertulis, jadi kita itu aja, kita jaga-jaga. Ya hitung-hitung kita juga mulai latihan ya tinggal sendiri. Budgetin tempat tinggal sendiri. Sebenarnya tuh sama sekali nggak ada budget untuk ke situ guys. Karena kita fokus kerja dan menabung untuk tuition fee dia di tahun kedua besok nih. Jadi karena nggak ada budget dan
gaji gue tuh full untuk bayar utang-utang di Indonesia dan untuk kebutuhan hidup di sini selama per minggunya. Iya, per minggu. Jadi gajinya Teto yang tadinya full untuk kuliah akhirnya terbagi untuk bayar ini gitu. Nah ini nih kita lagi agak pusing karena sebenarnya uangnya belum kekumpul nih buat bayar kuliah. Cuman ya mudah-mudahan masih ada waktu beberapa bulan, semoga jam kerjanya bertambah. Kan nanti masih ada libur apa summer holiday itu ya. Iya, kalau libur kan bisa full time. Ya mudah-mudahan lah, gue nggak mau mikirin itu dulu dari sekarang, cuman mudah-mudahan kekumpul. Kalau enggak ya ntar pikirin nanti gitu. Terus abis itu apa ya? Akhirnya kita cari-cari rumah, pakai apa sih? Pakai TreadMe ya? Pakai TreadMe. Udah kita sempat apply beberapa rumah, tapi di reject guys. Kita sempat apply 3 rumah ya, 3 rumah. Jadi tapi yang reject gue 1 doang, 2. Itu juga nggak tahu ya penyebabnya apa sih kalau reject tuh? Nggak tahu. Karena jadi emang bersaing sih di sini, persaingan gitu. Jadi ada beberapa rumah mungkin yang menarik, yang mengajukan banyak dan pilihannya bukan ke kita gitu. Iya, jadi kalau misalnya di sini tuh kalau yang ngajuinnya banyak tuh ya terserah si pemilik rumahnya gitu, dia mau pilih siapa gitu. Nah waktu itu yang pertama kali kita naksir banget ya rumah ya, itu lumayan lagi harganya, nggak terlalu mahal, 420. Itu yang di Arrow bukan? Iya di Arrow, di Arrow Street. Itu 420, rumahnya bagus banget, dia baru renov. Ada halamannya juga. Ada halamannya luas, pokoknya tuh gue banget lah, kita banget gitu. Kita ajuin, habis itu ditolak, di reject gitu. Ya, nggak, dan dia nggak kasih tahu sih alasannya apa. Mungkin juga karena kita nggak punya referensi ya. Jadi tuh kalau mau apply rumah di sini tuh kalian harus punya referensi. Referensi itu kayak misalnya kita nyewa di pemilik properti sebelumnya gitu. Iya, pemilik. Kita tinggal di mana, nah itu referensi dari dia. Makanya sebenarnya kalau yang datang ke sini melalui jalur kuliah ke SIT itu biasanya kita dapat free 2 minggu SIT apartemen selama 2 minggu. Nah itu biasanya untuk kita lanjutin. Sebenarnya lu suka nggak di sini? Kalau suka lu boleh lanjut gitu. Cuma kita kemarin karena baru kita pikir ya kita ada area. Kita ya udah kita nggak lanjutin, kita tinggal sama area gitu. Nah ternyata memang harusnya sih mungkin kita ambil ya. Iya, jadi karena untuk paling nggak kita 3 bulan 6 bulan ya. Iya, kita 3 bulan atau 6 bulan di sana, kita bisa dapat referensi tuh dari SIT apartemen. Nah untuk kita cari properti lain itu akan lebih gampang sih, karena kan sini kota kecil dan kayaknya orang properti itu aja nggak sih, apalagi SIT orang properti cuma 1. Iya. Kalau kita dapat referensi dari dia, kita mau cari tempat tinggal di mana aja kayaknya gampang gitu, orang udah kenal. Referensi gitu tuh kayak semacam ini loh guys, kayak ini orangnya nih merawat rumah dengan baik nggak, terus pembayaran setiap minggunya tuh lancar apa enggak, itu yang paling penting. Yang paling penting tuh dia bayarnya lancar apa enggak gitu. Kalau misalnya kalian lancar ya pasti bagus ya. Ya bagus lah hasilnya. Sini soalnya kita sewa rumah itu, sewa properti itu ada inspeksinya ya, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Iya, kalau rumahnya si Arya tuh 2 bulan sekali. 3 bulan sekali. Iya, ada inspeksi benar-benar yang dicek gitu. Kondisinya gimana, rumput udah dipotong apa belum. Jadi agennya datang, tapi dia kasih tahu ya, maksudnya bukan sidak gitu loh. Kasih tahu nanti di minggu depan gue mau datang ya hari ini, tolong disiapkan ya rumahnya gitu. Jadi pas datang ya rumahnya harus dalam keadaan baik. Nanti si agen itu dia akan ngelapor ke yang punya rumah gitu. Nih orangnya ini bisa merawat rumah lo dengan baik apa enggak gitu. Nah kita itu kemarin nggak punya referensi, jadi kan ada pertanyaan tuh pas apply-nya tuh, ada pertanyaan sebelumnya tinggal di mana, ada sebelumnya tinggal di mana, baru pertama kali atau udah pernah sewa di tempat lain di sini gitu. Nah itu gue jawabnya ya karena emang belum pernah sewa sama sekali kan, jadi bilangnya belum gitu. Ya, nggak ada. Mungkin gara-gara itu. Nah terus kita udah agak hopeless tuh ya, kayaknya rumah nggak bisa nih, udah 2 kali di reject. Yang satu pokoknya gue tiga apply, 2 di reject, 1 nggak ada kabar sampai sekarang.
Abis itu udah agak hopeless, abis itu si Teto, kamu iseng ya kesini ya? Kayak bisa ya. Ya karena ada teman di kantor tuh yang tinggal tinggal di Ibis. Oh iya. Ibis. Kebetulan ya dia tinggal di situ udah lama. Jadi memang kayaknya hotel-hotel di sini karena kan nggak tahu mungkin orang holiday di sini jarang ya. Jadi hotel-hotel di sini sepi mungkin, makanya kita bisa sewa hotel jangka panjang gitu. Akhirnya gue coba tanya-tanya, iya di gue tinggal di Ibis. Akhirnya kita coba cek ya, aku coba cek, kita tanya-tanya, masih ada 2 kamar kosong. Masih ada 2 kamar kosong. Itu ya cuman kekurangannya nggak ada dapur ya. Ya ini kayak karena hotel sih. Jadi memang di sini ada yang satu hotel itu 1 room, ada yang 2 bedroom. Jadi di sini tuh nggak bisa tuh kita ini anak masih kecil-kecil, kita ambil 1 bedroom bisa kali. Oh ya tadi kan gitu-gitu pikirnya kan nggak mau bisa. gitu kan, ambil 1 bedroom aja lah, bisa lah kita tidur umpal-umpalan. Nah tapi ternyata nggak bisa ya, ada lo anak lo berapa, ya lo harus ambil ya kamarnya ada berapa gitu. Di sini tuh sakleknya kayak gitu-gitu Iya, ya. gitu-gitu. Rumah juga gitu ya. Rumah juga gitu. Anaknya ada berapa harus ambil yang rumah berkamar berapa gitu. Jadi nggak bisa yang asal murah. Jadi kita akhirnya ambil yang 2 Ambilan 2 bedroom, ambilan 2 bedroom. Terus pertama kali kan juga ditanya kan, lo punya referensi nggak ya? Oh iya, kita tanya juga. Kita nggak punya referensi. Terus dia tanya, lo tahu Ibis nih dari mana? Dia bilang dari bos gua. Iya, bos gua di sini. Bos gua tinggal di sini udah lama ya, udah bertahun-tahun. Aku. Iya tadi diterapiin. Abis itu Ada di kamar kita. siapa ya ditanya ya? Siapa? Dia sebutin lah nama bosnya. Iya. Oh ya udah dia aja referensinya nih, orang resepsionisnya, manajernya ngomongnya gitu. Iya, ya udah. Ya udah. Gitu, maksudnya dengan itu kita bisa langsung masuk. Akhirnya berapa lama kita masih mikir-mikir cari-cari Masih lagi. mikir, soalnya gue tuh nggak serak. Dia nggak Pokoknya Veto mau banget pindah ke sini, tapi gue nggak mau. Jadi gue masih ngulur, kita masih tinggal di rumah Arya. Gue tuh maunya rumah, karena gue nggak suka kalau dapurnya bareng-bareng. Maksudnya gue kan nggak bisa bebas masak. Iya, di sini mesti dapur bolak-balik. bersama. Iya, di sini Dapur dapurnya hotel. dapur hotel ya, dapur bersama. Jadi gue kurang suka gitu. Ya, karena mau masak juga. Kita karena hotel ya, kita nggak bisa masak di kamar ya, karena kan ada fire alarm di mana-mana tuh. Iya, ada alarm. Ada alarm di mana-mana, bener-bener Dan udah saklek. diwanti-wanti ya, pokoknya jangan bawa magic jar, jangan bawa air fryer, gini-gini. Pokoknya jangan ada asap Ya lu boleh bawa magic jar sama air fryer, cuman lu makainya di dapur. di dapur. Soalnya kalau misalnya alarmnya bunyi ya satu gedung, satu hotel bunyi gitu, kita akan membuat kekacauan. Iya. Dia nggak bisa lah. Pakai kursi, ambil itu, Pakai ambil kursi, kursinya kursi. di kamar mandi, bawa atau kursi itu ya. Iya, Gitu. kita udah lama ya, maksudnya hampir sebulan kali kita maksudnya belum memutuskan. Belum memutuskan. Udah sampai kita bayar sewa pun kita belum kesini karena Iya. gue masih belum serak. Karena gue takut kamarnya udah keisi, jadi udah kita ini deh. Iya, karena harus segera bayar supaya ini kamar nggak dijual ke orang lain. Jadi Teto bayar, tapi kita masih di Nelson, kita masih di rumah Arya. Kan waktu itu kan masih ada. Oh, waktu itu papa masih mama ada juga. papa mama juga. Pokoknya papa mama pulang. Seminggu kemudian kali ya. Enggak seminggu, ya? nggak nyampe seminggu. Kita langsung Oh, pindah iya. sini. Gitu. Ya mulai isi-isi. Gue juga kalau di rumah sana gue waktu itu karena masih lagi sedih-sedihnya papa kan, jadi kayak melo banget gitu, lihat kamarnya papa, lihat tempat papa biasa duduknya kayak gitu-gitu loh. Jadi ya udahlah, ya udah pindah aja. Di sini juga untuk masuk itu kita harus deposit ya. Oh, di mana- kalau- di mana-mana? dimanapun sih, Dimanapun. kita sewa rumah harus ada deposit. Ada bonds. Ada bond. Apa sih itu maksudnya? Ya deposit sih kalau misalkan kita itu dipakai kalau kita Telat bayar telat gitu ya? bayar dia menarik dari situ. Iya, biasanya Dan berapa sih? jaminan juga sih kalau propertinya kenapa-napa mungkin dia bisa ngambil dari situ. Iya. Kayak Kalau ada gitu. kerusakan ya kayaknya. Kita dikasihnya 2 kali angsuran. 2 kali. Iya, kita bonus kita 800. Jadi di sini guys, kita $400 seminggu. Itu udah best price di sini. Itu berat tapi itu best price Iya, berat. karena kita nggak bayar listrik, kita Udah termasuk semua. udah termasuk semua. Kita nggak bayar listrik, kita nggak bayar wifi, kita Air panas juga ada terus. air panas juga ada Heater terus. juga nyala terus. Heater nyala terus. Jadi kalau di sini itu kayak di Nelson itu macam-macam nih. Kita air itu ada pemanas listrik sama gas ya, pakai gas. Nah kalau gas nggak tahu kalau listrik ya, cuman kalau gas sih
mahal ya. Dan Iya. pemakaiannya kayaknya nggak terukur deh, maksudnya Di rumahnya Arya itu kan pakai gas, terus ya pokoknya kita kayak mau mesti wise lah kita. mesti wise sih ya, mau pakai heater jangan lama-lama, mau Iya. mau mandi juga jangan lama-lama, maksudnya Listrik takut juga. listrik, Iya. takut gasnya habis yang kayak gitu-gitu loh. Nah, kalau di sini kan memang ya karena hotel ya. ya kayak ditanggung semua ya sama 400 mereka. seminggu 400 pokoknya itu udah semua. beres. Udah heater bisa nyala terus ya pokoknya listrik gue colok itu udah TV juga nyala nggak mikirin terus. dia. Bener-bener ya bulat kita bayar pokoknya seminggu 400. Iya, nggak seminggu ada biaya, 400, nggak ada biaya lain-lain. Nah itu sih berat tuh 400. Gaji dia seminggu yang berapa itu dipotong 400, sisanya baru ditabung. Iya nanti ya nak, sebentar ya. Terus dapur, dia tuh awalnya mikirnya karena dapurnya terpisah nggak satu ruangan gitu, dia malas, cuma sekarang malah seneng-seneng aja dia kayak masak terus. Terus gue udah punya temen di sini, Iya, ada orang kayak Hongkong. teman masak. Jadi dia masak apa, gue masak apa, ya ngobrol-ngobrol. Jadi ya seneng, dan alat-alat di dapur tuh lengkap gitu, ada oven, ada maksudnya kompornya banyak gitu. Jadi gue bisa sambil ngerebus ini, sambil goreng ini, sambil masak ini, jadi enak lah. Terus sepi, nggak banyak yang masak cuman gue sama si mbak itu, mbak Hongkong itu, udah cuman itu doang. Dan di sini enaknya karena di jalan utama ya, di sini Main Street, kita di Main Street tuh rame terus, maksudnya ya nggak serame itu sih, mau serame pun juga tetap sepi di sini ya. Iya. Cuma maksudnya nyala terus, lampu nyala terus di pinggir jalan utama ada orang lalu lalang, kadang masih ada orang nongkrong juga di depan. Iya, lumayan lah. Dan kita kalau pulang juga ngelewatin lobby tuh mesti terang gitu ya. Terus yang paling penting adalah itu gue cuma 3 menit dari Oh iya, dia ke tempat kerja dekat. ke tempat kerja, gue cuma tinggal nyebrang. Di seberangnya Ibis tuh mall. Iya, Ya kan gue kerjanya kan di area mall kan. Jadi gue tinggal jalan kaki, pokoknya gue berangkat dari sini tuh jam 9.57, gue nyampe toko tuh pas jam 10. Mepet banget. Iya, gitu dekat. jadi Dan sebelah Ibis juga ada after schoolnya Koko ya, jadi iya, nah itu tapi enak juga. enak sih, tapi karena kita udah keluar dari rumah, dari rumah Arya, jadi kan kita harus lebih mandiri ya, kita udah tinggal sendiri di sini, jadi gue nggak bisa minta tolong. Dan Arya kan Arya, Inov, Dimas Kerja. semuanya kerja kan, jadi jamnya juga beda-beda. jamnya beda-beda, jadi gue udah nggak bisa minta tolong jemputin Kelana lagi, jemputin Koko sekolah. Kalau dulu kan bisa minta tolong Arya jemput atau siapapun yang libur jemput gitu. Nah sekarang nggak bisa, jadi Koko hampir setiap hari dia after school care, yang mana aku libur. ya kecuali kalau Teta libur, yang mana itu juga bayar ya guys, $18 sehari. 2 jam maksudnya, 2 jam kan Koko cuman jam 3 sampai jam 5, jadi cuman 2 jam. Nah 2 jam itu $18, 2,5 jam $22 gitu lah. Jadi kita mesti mengeluarkan $18 ya. Seminggu 3 kali apa 4 kali paling? Iya, kalau seminggu 5 kali, seminggu full itu kan berarti $90 ya kan. Itu berat ya, seminggu udah $400 nih buat rumah. $90 after school care Koko. Terus Kembara kan tadinya Kembara kan daycare sama Terang, sama keponakan gua. Cuman agak susah kalau misalnya gua pagi-pagi gua antar Koko, terus si Kembara di rumah sama siapa kan. Maksudnya gua Kalau kita mau nitip ke Nelson juga takutnya ngerepotin. Iya, takut ngerepotin. Nitip ke Arya takutnya ngerepotin, masih ngurusin Kembara dari sarapan gitu. Kan dia biasanya masuk yang gratis itu berapa jam tuh ya? 4 jam. Iya, Iya. Pokoknya Kembara tuh yang gratis ya, startnya 12.30 sampai 16.30 itu gratis tuh. 4 jam, maksimal 4 jam. Biasanya kan dia 12.30 sampai 16.30. Nah, karena kita udah keluar, gua udah nggak nitip lagi. Jadinya mau nggak mau Kembara harus gua nganter Koko sekolah, habis nganter Koko sekolah, gua nganter Kembara daycare gitu. Jadi Kembara mulainya juga jadi pagi. Koko sekolah jam 9, Kembara juga gue jam 9-in. Jadi kita dari jam 9 sampai jam 12.30 itu kita bayar. Itu mahal sekali. Berapa ya per jamnya? Pokoknya seminggu tuh $88. 800.000.
pokoknya seminggu kembara $88, celana jelek-jeleknya $90, rumah $400. Bayangin gimana tuh bayarnya. Nade udah makannya, aku Jadi, ambil ya. gue harus mengorbankan list hutang gue yang harusnya bisa Kita gue harus bayar. atur lagi. jadi ruwet lagi sih sebenarnya, pusing lagi ya, nggak sepusing itu, tapi gue pusing lagi kan. Gue udah diposin kan, udah mikir ini nanti bulan segini nih selesai bayar gini. Nah ini udah. Ini harus ke financing lagi kita. Iya, harus dibagi lagi. Harus dipikirkan lagi. Gitu. Biar tenang juga kita. Kalau ya Ade juga pagi udah di. Iya, jadi dia berangkat kuliah, gue berangkat kerja tuh anak-anak juga berangkat gitu. Gitu guys. Dek taruh dulu. Ada yang jatuh. Udah sih itu aja sih. Nanti mungkin kita update biaya hidup kita lagi kali ya. Sama bikin ini room tour kalau Iya, sama room tour. Itu terpisah aja. Nextnya nanti gue bikin room tour sama biaya hidup terupdate kita yang udah lepas nih. Ya kalau kemarin kan mungkin gak relate ya sama kalian karena kan kita numpang, jadi gue nggak bayar rumah. Nah sekarang kan udah bayar. Jadi udah real nih biaya hidup dengan 2 anak nih sekitar berapa gitu dengan kondisi hemat ya. Ya udah. Segitu aja dulu update kita tentang cari rumah. Oke. Nanti kalau misalnya kalian mau gue bahas apa, coba komen di kolom komentar. Oke guys, nanti itu juga jangan lupa kampus tour. Bye bye guys. Pada mau tahu kan tentang kampusnya Teto? Bye guys. Bye bye. Nanti kita bikin ya. Ya udah. Bye bye guys. Thank you teman-teman. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Thank you udah nonton ya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.